Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah jaringan atau simulasi membuat jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan membuat sebuah jaringan yang dengan menggunakan yang pertama ada PC, setelah itu ada switch, dan setelah itu ada juga laptop. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Cekidot. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah jaringan, ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah jaringan atau simulasi membuat jaringan dengan menggunakan aplikasi Packet Tracer. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya di sini. Oke, di sini kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, di sini adalah tampilan menu utama di aplikasi Packet Tracer ya. Di sini kita bisa membuat simulasi jaringan sebelum kita membuatnya secara langsung ya. Kita bisa membuat simulasi apakah membuat jaringan itu sangat mudah dan apakah sulit. Nah, kita bisa simulasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Oke, yang pertama kita membutuhkan di sini saya akan menggunakan 5 PC ya. Saya menggunakan 5 PC. Kita klik bagian ini ya. And device ini ya, di bagian ini. Setelah itu kita pilih di bagian ini. Kalau kita sudah klik ini, dia muncul di ada PC, ada laptop, server, dan lain sebagainya. Kita pilih PC. Kita klik saja sekali. Setelah itu kita tempelkan klik sekali di sini. Nah, kita akan membuat berapa PC. Nah, kita tergantung kegunaan. Saya di sini akan menyiapkan 5 PC ya. Setelah itu saya juga akan menambah 2 laptop. 1 2. Oke, di sini kita untuk menghubungkan alat atau PC antar PC yang lainnya kita menggunakan satu switch ya. Di sini switchnya letaknya di bagian ini ya. Ini kita klik switch, kita pilih yang tipenya 2950/24. Oke, klik, kita taruh di sini. Oke, di sini kita tinggal menggunakan kabel strike untuk menghubungkan ya. Di sini kita mengklik saja gambar ini ya. Kon ini kita pilih yang garis lurus ini. Nah, ini ada tulisannya kabel strike. Nah, di sini ya. Nah, ini ada kabel strike. Kita klikkan saja pada PC yang pertama ya. Nah, ini kita pilih yang fast Ethernet 0. Setelah itu kita hubungkan ke switch. Nah, ini switchnya portnya ada 1 sampai 24. Kita pilih yang port pertama dulu biar supaya urut. Nah, ini sudah terhubung. Terus selanjutnya sama ya. Kita tinggal menghubungkan cara yang sama, ini port yang kedua dan selanjutnya. Oke, nah di sini kita sudah menghubungkan menggunakan sebuah kabel ya. Bukan sebuah kabel yang bernama strike. Nah, di sini kalau yang putus-putus ini adalah crossover. Oke, di sini ada warna ya, warna hijau, dan di sini masih oranye. Ini masih proses penyambungan. Nah, di sini tentunya kita akan memberikan alamat IP ya pada setiap PC ya atau laptop untuk bisa supaya terhubung dari PC satu ke PC yang lain atau kebalikannya dari laptop atau ke PC. Nah, itu nah di sini sudah ada keterangannya. Kalau kita kursornya kita taruh di sini, ini masih kosong ya, IP-nya masih kosong. Untuk mengisi IP kita tinggal tekan klik kiri ya, klik kiri sekali. Nah, di sini kita pilih yang config ya, menu config. Setelah itu kita pilih yang fast Ethernet.
Nah, kita tinggal isikan saja alamat IP yang sudah kita tentukan. Misalnya saya tentukan 192.168.100.20. Nah, oke, nah di sini kita subnet masknya tinggal kita klik saja, maka akan otomatis tersimpan atau muncul. Setelah itu kita sudah masukkan IP, kita tinggal close saja ya. Nah, di sini kita kalau tanda ini sudah muncul alamat IP-nya ya. Nah, ini sel 2024. Nah, begitu juga dengan PC yang lain sama ya. Kita tinggal praktekkan dengan IP yang selanjutnya. Oke, di laptop juga sama ya konfigurasinya. Oke, nah di sini saya sudah memberikan semua alamat-alamat IP ya pada masing-masing alat atau PC atau komputer atau laptop. Nah, di sini kita tinggal mengetes atau uji koneksi dengan cara misalnya saya mau ngeping dari PC 0 ini ya. Kita klik saja pada PC-nya, klik kiri. Setelah itu kita pilih desktop. Terus setelah itu kita pilih command prompt. Nah, ini. Nah, di sini kita ketikkan saja perintah ping mana up. Terus kita tuju alamat IP mana yang mau kita koneksikan atau kita tes. Misalnya 100.27. Nah, ini alamat IP komputer laptop ya. Nah, ini kalau sudah replay, nah ini ya, replay seperti ini berarti ini sudah terhubung. Kalau misalnya kita tes yang alamat IP-nya belum ada ya, kita kasih 30. Apakah bisa? Nah, di sini masih proses. Nah, ini adalah tulisan request timeout ya atau RTO. Nah, di sini adalah alamat IP yang tidak ada atau tidak terdeteksi. Nah, ini jadi bisa munculnya RTO. Kita ping juga misalnya 22 alamat PC yang lainnya. Nah, ini sudah terhubung. Jadi untuk ngecek atau terhubung koneksi kita dengan cara ping masing-masing. Begitu juga baliknya kita bisa ngeping dari laptop ya. Dari laptop, desktop, TMD. Nah, kita pingkan 192 168 100.21. Oke, nah di sini juga sudah terhubung untuk ngeping yang alamat IP 21 ini. Ini ya kayaknya. Nah, jadi komputer ini sudah terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mengetes lagi selain menggunakan itu, kita juga bisa ngetesnya menggunakan mengirimkan pesan ya. Nah, ini kita misalnya mengirim pesan ini, kita taruh sini sama sini. Nah, di sini ada keterangan sukses PC 1 ke PC 0 adalah sudah terhubung. Nah, ini ya. Nah, ini sudah terhubung. Lagi kita tes dari sini ke sini. Nah, juga sukses. Oke, misalnya kita salahkan salah satu IP ya. Kita misalnya ganti alamat IP-nya beda kelas ya. Kita ganti kelas alamat laptopnya, kita menjadi 101.27 tadi ya. Nah, ini kan masih bisa terhubung. Oke ya, nah kita tes dengan alamat IP yang berbeda atau kelas yang berbeda. Kita dari laptop ini yang kita ganti alamat IP-nya dengan PC yang ini. Nah, di sini keterangannya valid ya, laptop 0 sama PC 0. Terus coba laptop ini sama laptop ini. Nah, di sini juga valid. Nah, jadi tidak bisa terhubung karena beda kelas atau alamat IP-nya berbeda dengan
IP yang ada di komputer yang tadi atau yang pertama tadi. Atau kita bisa ngetes juga lewat ping ya. Kita bisa ping. Nah, ini. Oke, nah di sini kita pingkan alamat IP yang barusan kita ganti, apakah bisa? Nah, di sini adalah tulisannya RTO atau request timeout. Jadi dia tidak bisa diping juga. Jadi kita harus mengganti alamat IP-nya tadi ya. Kita mengganti ke 100. Nah, ini. Maka nanti akan bisa diping atau dikirim pesan. Nah, ini sudah sukses. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Check it out.